Buka kunci pelatu, lepaskan yang dingin. Sultan memutuskan bagaimana cara membukanya. Ingat, jangan takut gagal. Dalam setiap kesulitan, dia memiliki artefak B4. Bersumpahlah untuk menghormati yang disebut kehormatan, dan banggalah dengan dirimu sendiri. Karena kalian mendesakku begitu keras, maka, bertarung. Ini adalah pesona Nona Aka. Meskipun terasa panas, kesadaran musuh juga sangat baik. Senjata ini adalah permainan ruang gelap tingkat atas. Tetapi ketika saya bertemu mereka, saya tidak pernah kekurangan keberanian untuk melawan pemain terkenal. Tampaknya kata-kata koboi tidak mendalam. Saya dikirim ke sini. Murni karakter. Tidak bisa mengalahkan orang. Wajahku seperti suara hening. Itu semacam... lagi. Menang dan kalah. Mudah. Satu lagi. Jika kamu terpesona, kamu hilang. Anak ini sangat terampil, langsung mengejar. Salah. Dari mana asapnya keluar, di mana orangnya? Tidak masalah jika ada kesalahan. Aku dan dia selalu berpisah lama. Ayo cari posisi aman untuk memulihkan diri lalu nikmati lain kali. Tapi kenapa punggungku terasa dingin? Baru-baru ini, ada naga merah di peta yang sedang bermain kembang api. Dari posisi suara ledakan, kita bisa dengan mudah mengatakannya. Kembang api ini dilemparkan dari gedung barat ke gedung timur. Jadi teman-teman tebaklah. Di mana kira-kira posisi tim ini? Berdasarkan pemikiran mereka berada di titik penghubung gedung barat. Niume dan aku punya ide yang sama, hati-hati dengan prajurit kecil, jangan sampai terlewatkan. Meskipun prajurit kecil telah dilemahkan selama 2 musim, mereka masih kuat. Aku berjalan ke pintu dan langsung, setan datang. Ingat, selama pertempuran, kamu harus memiliki mata di semua arah dan telinga di semua arah. Uraikan situasi 1 lawan 3, menjadi 1 lawan 1 lawan 1 lawan 1. Ada naga merah di titik penghubung di seberang. Ada seseorang yang masih mengambil tas, perhatikan detailnya. Orang yang mengambil tas tidak dapat melihat identitas Nox. Masih serakah, setan akan datang untuk menjemputmu, kasihan. Sekarang perhatian mereka semua tertuju pada posisi Feng Yi yang jatuh. Dan saya tidak ragu untuk langsung berputar di belakang. Lihat siapa pemain baru lagi yang harus mati untukku. Masih ada satu lagi, dia mengejar. Apa kilatannya? Terpesona oleh, kembali ke markas nah. 0 baju 0 pelindung, maju 1 lawan 3, pasti tidak bisa. Konfrontasi langsung, kemungkinan besar aku tidak bisa mengalahkanmu dengan gaya menembakku. Dan pemain biasa seperti kita, ingin membalikkan keadaan dalam pertandingan, maka setiap pertaruhan harus menjadi tindakan yang berani. Apakah kamu mendengarnya? Langkah kaki di lantai atas akan segera turun. 3, 2, 1. Setan datang, aturan lama. Saat menggunakan kemampuan, berlari sambil mendengarkan. Jika Anda tidak mendengar informasi apapun selama periode ini, kemudian cari tempat yang mudah untuk mendengar informasi. Bersembunyi. Dan posisi terbaik untuk mendengar suara di gedung timur adalah di sini. Dengarkan 1 langkah kaki di ruang merah. Langsung tangkap. Situasinya salah. Dia jatuh, yang pertama di gedung barat. Langsung menekan. 3 langkah kaki, ingat, ketika kamu akan menghadapi 1 lawan 3, selalu ingatkan dirimu untuk tetap tenang. Sekarang kita di sudut, dengan kilat, kita tak terkalahkan. Mai Xiaowen melempar kilat sebelum mengangkatnya, kami terbang pedang sepanjang jalan. Dia datang saja, dia adalah kilat. Jika terpesona, langsung tembak. Ikuti langkah kaki. Di kanan, Zhuang Jie datang, tidak terpesona saat jatuh. Rekan tim menghindari kerusakan secara kosong B. Uluru ada di sini, mari kita melompat, agar dia bisa menembak kakimu. Cepat tembak kakinya, amati gerakan Uluru. Dia datang, kita mundur. Terus melompat dan menembak menutupi langkah kaki. Tinggal 1 Zhuang Jie yang menyelamatkan diri, situasi sudah ditentukan. Baru saja dihidupkan kembali, tim lain datang. Xiao Shimei dalam bahaya sekarang, ingat. Keputusasaan tidak bisa dihindari, hadapi saja. Setan datang. Aku menggunakan kemampuanku, selamatkan aku dengan cepat. Bangunkan Xiao Shimei, aku akan melawan mereka. Pihak lain tidak terkena, yang berarti ketiga orang itu semua salah arah. Kami melempar kilat sebelum mengangkatnya. Masuk ke kehampaan, menghilang seketika di depan mereka. Masuk ke kehampaan lagi, menghindari tali penarik. Bangun dengan 2 kuku yang menarik tali. Teknik ini hanya akan diajarkan sekali.
Mengapa saya hanya mengajarkannya sekali? Karena saya sendiri tidak tahu bagaimana saya melakukannya. Mungkin karena ada seseorang yang ingin saya lindungi. Bagaimana mungkin seseorang bertanya, langit tidak akan memotong jalan? Selama aku mau pergi, jalan ada di bawah kakiku. Ngomong-ngomong, ada satu hal penting lagi. Acara perayaan Douyin di pojok kiri bawah. Hanya tersisa 3 hari lagi. Mohon kepada para ayah kecil untuk memberikan suara gratis untuk mendukung. Kamu juga bisa makan dan bermain di bawah. Seberapa tinggi menara stroberi yang bisa kita bangun di setiap pertandingan? Tergantung pada kalian semua.